Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Selamat pagi semua teman-temanku yang berbahagia. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada kesempatan di pagi hari yang cerah ini, saya ingin berbagi kepada teman-teman sekalian, walaupun sedikit yang ingin saya sampaikan, tetapi semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita semuanya dan sama-sama kita belajar untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik di setiap perjalanan hidup kita. Di sini saya ingin membawakan sebuah ceramah yang bertemakan anak muda yang gaul menurut pandangan Islam. Nah, mengapa sih saya memilih tema ini? Karena saya pun juga masih tergolong anak muda, seorang pemuda yang istilahnya harus selalu berubah untuk menjadi yang lebih baik, dan saya ingin mengajak teman-teman semua, teman-teman sekalian, agar ayolah sama-sama kita berubah, agar kita selalu berpegang teguh kepada ajaran agama Islam. Amin. Wahai teman-teman sekalian, apakah dengan aksesoris seperti kalung, gelang, tato, lantas kalian merasa bebas dengan hal-hal itu? Apakah kebebasan seperti itu yang kalian cari? Yakinlah teman-teman sekalian bahwa kita semua adalah hamba Allah yang harus tunduk dan patuh kepadanya. Dalam firman Allah, Quran surah Az-Zariyat ayat 56 disebutkan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku, pada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua, coba kita lihat bagaimana anak muda gaul sekarang. Lihatlah gaya hidup mereka, gaya hidup yang mencontoh orang-orang kafir, mencontoh orang yang seharusnya tidak layak untuk dicontoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira." Yang artinya, sesungguhnya pada diri Rasulullah ada suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang harap pada Allah dan hari akhir, serta banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang melarang kalian untuk supaya menikmati masa muda istilahnya. Tetapi di dalam ibadah, hal ini mendatangkan kejayaan di akhirat kelak. Karena kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal. Karena ada 7 orang golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada naungan yang tidak ada naungan pada saat itu kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yang artinya 7 golongan yang dinaungi oleh Allah pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dari 7 golongan itu ialah seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seseorang yang hatinya bergantung pada masjid. Ketahuilah teman-teman bahwa kalau kita itu sudah menginjak usia tua, akan susah untuk beribadah, karena seseorang itu bisa karena terbiasa melakukan hal-hal yang baik, melakukan aktivitas yang baik yang tidak menyimpang. Contohnya seperti
menuntut ilmu, pergi ke masjid, bertemu dengan atau bergaul dengan orang-orang yang saleh, karena orang-orang yang saleh ini bagai penjual minyak wangi. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena jika kita bergaul dengan istilahnya penjual minyak wangi tersebut, kita akan tertular oleh bau wangi yang tersebut. Sebaliknya, jika kita bergaul dengan orang muda yang tidak benar akhlaknya, yang menyimpang agama Islam, maka orang itu bagaikan pandai besi. Kita hanya akan tertular oleh bau gosong, oleh hawa panas, dan rasa ketidaknyamanan ketika berada di sekitarnya. Orang-orang yang seperti ini yang akan mendatangkan bahaya di dunia dan di akhirat. Coba kita bayangkan teman-teman, bayangkan ketika kita bergaul dengan mereka yang tidak benar, yang suka mabuk-mabukan, bertato, berzina, dan pada saat itu juga malaikat maut sedang menjemput kita, berada di atas kita. Tidak takutkah kita ketika masa muda digunakan untuk melakukan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala? Ketahuilah teman-teman, beribadah ketika kita sudah menginjak usia tua tidak akan sama dengan kita saat berusia muda. Maka gunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya di kehidupan ini. Maka nasihat dari saya, bergaulah dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan marilah kita bersama-sama untuk menjadi pemuda yang berpegang teguh kepada syariat, berpegang teguh kepada agama Islam, dan selalu menebar kebermanfaatan bagi orang-orang di sekitar kita. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila ada perkataan atau omongan dari saya yang menyinggung hati teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.